Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan yang baik ya. Sebelumnya, kembali lagi nih dengan saya Putri Asriana dalam membahas optimalisasi pertumbuhan, hidup sehat, jadi kuat. Nah, di sini saya nggak sendiri nih, saya bersama dengan teman-teman saya dari jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Semarang, yaitu ada Alvina Triatma, kemudian ada Rizka Enggar, kemudian ada saya sendiri, Putri Asriana Kusumastuti dari kelas B dengan NIM P1337431220096 dan juga satu teman saya lagi yaitu Safina Putri Mulia. Nah, dalam video ini, apa aja sih yang akan kita bahas? Yuk, simak video berikut ya. Pada video kali ini kita akan membahas 6 materi subbab. Yang pertama yaitu mengenai hubungan gizi pada anak sekolah. Yang kedua yaitu mengenai fungsi gizi pada anak sekolah. Yang ketiga mengenai asupan gizi pada anak sekolah. Dan yang keempat mengenai faktor yang mempengaruhi gizi pada anak sekolah. Dan yang kelima yaitu mengenai gangguan gizi yang terjadi pada anak usia sekolah. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu mengenai upaya peningkatan gizi pada usia anak sekolah. Untuk materi yang pertama nih, kalian sudah tahu belum? Apa sih hubungannya gizi dengan anak usia sekolah? Kalau belum tahu, simak video. Hubungan gizi dan juga anak sekolah ini sangat krusial karena asupan gizi yang cukup dan tepat ini sangat berpengaruh dalam penunjangan sistem pertumbuhan dan juga perkembangan pada anak usia sekolah. Makanan yang bernutrisi juga sangat berpengaruh nih. Nah, pada anak usia sekolah ini biasanya memiliki aktivitas fisik yang lebih kuat dan juga lebih aktif. Nah, oleh karena itu, aktivitas fisik yang kuat dan juga lebih aktif tentunya memiliki kebutuhan gizi yang cukup dan harus ditunjang dengan makanan-makanan yang bernutrisi untuk menunjang sistem pertumbuhan dan perkembangannya. Pada usia anak sekolah ini juga lebih memiliki nafsu makan yang lebih baik daripada masa sebelumnya, yaitu pada masa balita. Pada anak usia sekolah ini juga lebih memiliki sifat yaitu sikap individual dan juga untuk masalah makan sudah tidak bergantung lagi dengan orang tuanya lagi. Pada anak usia sekolah ini, aktivitas fisiknya cenderung meningkat dengan dibuktikan dengan melakukan bermain bersama teman, kemudian berolahraga. Kemudian pada usia ini merupakan ada fase growth spurt ya. Nah, itu bisa disebut juga dengan masa pubertas, di mana perempuan ini lebih memiliki masa pubertas yang lebih cepat dan lebih dahulu dibandingkan dari yang laki-laki. Nah, pada usia ini adalah momentum yang pas untuk mengenalkan berbagai jenis makanan kepada anak-anak. Dikenalkan ada makanan yang tinggi protein, karbohidrat, lebih baik dikenalkan pada usia anak sekolah ini. Kemudian pada anak usia sekolah ini, faktor lingkungan ini sangat berpengaruh, di mana dari teman, guru, ataupun orang tua itu sangat mempengaruhi kondisi gizi yang ada di dalam tubuh mereka. Nah, asupan gizi yang memenuhi kebutuhan tidak hanya untuk menunjang sistem pertumbuhan saja, tetapi juga dapat meningkatkan sistem. Nah, untuk materi yang subbab materi yang kedua yaitu mengenai apa sih perlunya atau fungsi gizi bagi anak usia sekolah. Apa ya? Yuk simak video berikut. Nah, fungsi gizi ini bagi anak usia sekolah ini yang pertama yaitu supaya pertumbuhan dan perkembangannya ini berlangsung dengan maksimal. Karena apa ya? Jadi, pada anak usia sekolah ini merupakan fase kedua masa pertumbuhan yang pesat setelah masa balita. Oleh karena itu, kesehatan yang optimal juga akan melahirkan masa pertumbuhan yang optimal. Karena pada anak usia sekolah ini akan terjadi pertumbuhan mental, fisik, dan juga emosional yang sangat penting dan juga harus dioptimalkan. Kemudian fungsi yang kedua yaitu mengenai memperbaiki gizi pada anak-anak. Dan untuk fungsi yang ketiga yaitu menentukan perkembangan anak pada usia selanjutnya. Jadi kebiasaan makan pada anak usia dini yang makanan yang sehat juga akan terbawa hingga ia berusia dewasa. Namun begitu juga dengan sebaliknya, jika ia dibiasakan dengan pemberian makanan yang buruk juga akan terbiasa dan juga akan menjadi kebiasaan hingga ia dewasa akan mempunyai kebiasaan yang buruk. Oleh karena itu, penerapan makanan yang sehat perlu diterapkan sejak anak.
Nah, untuk fungsi gizi pada anak usia sekolah yang keempat, yaitu menunjang prestasi anak di sekolah. Jadi, dengan asupan nutrisi ataupun asupan gizi yang cukup, tentunya akan mempengaruhi stimulus otak terhadap tubuh yang lebih baik, dan juga kecerdasannya perlu digalakkan karena akan berpengaruh dalam sistem pertumbuhan dan perkembangan mental yang nantinya akan mengacu pada skill si anak tersebut. Nah, untuk fungsi gizi pada anak usia sekolah yang kelima, yaitu meningkatkan atau mengebalkan sistem kekebalan tubuh. Jadi dengan badan yang fit dan juga asupan energi ataupun asupan kebutuhan gizi yang terpenuhi, tentunya si anak lebih memiliki daya tahan tubuh yang tinggi untuk bekal nantinya dalam sistem pertumbuhan dan juga perkembangannya. Nah, kita udah sampai nih sampai pokok bahasan materi yang ketiga, yaitu mengenai bagaimana sih makanan yang tepat untuk anak usia sekolah? Ataukah makanan yang manis, asin, pedas, atau makanan yang tinggi protein? Nah, untuk lebih tahunya simak video berikut ya. Ya, di sini ada dua gambar nih, ada dua jenis makanan, yaitu yang sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Kalian juga sudah tidak asing lagi ya. Nah, apa sih yang terbesit dalam pikiran kalian mengenai dua makanan ini? Ya, tentunya di sini ada dua jenis makanan, yaitu ada junk food dan juga healthy food. Mana nih yang terkesan lebih enak? Tentunya lebih terkesan lebih enak, nikmat, menarik, dan juga lebih lezat untuk dinikmati, yaitu yang junk food ya. Tetapi jangan salah nih kalian, makanan yang nikmat belum tentu sehat, makanan yang lezat juga belum tentu sehat, makanan yang lebih terkesan menarik juga belum tentu sehat. Nah, untuk itu bagaimana sih makanan yang sehat itu untuk dapat menunjang sistem pertumbuhan dan juga perkembangan dan juga lebih terkesan menarik dan sesuai dengan pedoman gizi yang ada di Indonesia. Simak video berikutnya ya. Nah, untuk makanan yang sehat ini di negara kita, di negara Indonesia memiliki pedoman pola makan seimbang, yaitu dalam isi piringku. Seperti yang bisa kalian lihat ya, di sini ada sebuah piring dan juga ada pedoman pola makan seimbang dalam satu kali makan, yaitu bisa kita lihat yang sebelah kanan, piring kanan, yaitu ada sepertiga bagian, itu merupakan porsi untuk makanan pokok. Dan juga untuk yang sebelah kiri yaitu ada sepertiga untuk porsi sayur, dan sebelah kiri atas yaitu untuk seperenam porsi untuk makanan lauk pauk, yaitu dari nabati dan juga hewani, dan juga seperenam porsinya untuk buah-buahan. Bisa kalian lihat ya, berikut adalah gambaran porsi makan untuk sekali makan, yaitu makanan yang sehat sesuai dengan pedoman gizi yang ada di Indonesia. Nah, di sini sekarang kita masuk dalam fase ice breaking ya. Kalian bisa sambil makan, minum, silahkan. Bagi yang membawa minum bisa diminum ya. Nah, untuk kali ini kita akan melihat video mengenai 4 pilar gizi seimbang. Udah pada tahu belum? Kalau belum tahu, yuk simak video berikut. Yo, ayo kita makan yang beragam, membiasakan perilaku hidup sehat, rajin berolahraga, jaga berat badan, itulah 4 pilar gizi seimbang. Bangsaku sehat berprestasi. Tahukah kamu, kekurangan gizi itu tak baik, tak baik. Tubuh kita mudah terserang berbagai macam penyakit. Protein, karbohidrat, vitamin, mineral, lengkapi gizi keluarga kita. Jagalah lingkungan bersih, aman dan sehat untuk kita semua. Yo, ayo kita makan yang beragam, membiasakan perilaku hidup sehat, rajin berolahraga, jaga berat badan, itulah 4 pilar gizi seimbang. Bangsaku sehat berprestasi. Ya, ayo kita makan yang beragam, membiasakan perilaku hidup sehat, rajin berolahraga, jaga berat badan, itulah 4 pilar gizi seimbang.
Nah, berikut nih ada gambar porsi makan yang tepat sesuai dengan pedoman gizi, yaitu mengenai makanan pokok. Jadi yang pertama yaitu ada satu porsi nasi yaitu sebesar 100 gram, kemudian ada satu porsi mie sebesar 100 gram, juga ada kentang rebus dengan berat 75 gram, 100 gram, dan juga 150 gram. Kemudian yang terakhir ada jagung dengan berat 10 gram, 35 gram, dan juga 180 gram. Nah, untuk selanjutnya nih, ada porsi makan yang tepat sesuai anjuran untuk lauk pauk ya. Nah, untuk yang pertama nih ada ayam. Nah, untuk potongan ayam yaitu ada potongan sebesar 60 gram, kemudian ada potongan sebesar 50 gram, dan juga potongan sebesar 30 gram. Kemudian yang kedua ada ikan lele, yaitu yang pertama potongan yaitu ada 30 gram, kemudian potongan kedua yaitu sebesar 40 gram, dan juga potongan ketiga yaitu sebesar 70 gram. Dan yang ketiga yaitu ada satu porsi telur ikan sebesar 20 gram. Dan yang keempat yaitu ada tempe, yaitu satu potong kecil sebesar 25 gram dan juga potongan besar sebesar 50 gram. Kemudian untuk yang kelima yaitu ada tahu, potongan kecil sebesar 30 gram dan juga potongan besar sebesar 40 gram. Nah, untuk selanjutnya nih ada porsi makan untuk buah-buahan. Jadi yang pertama yaitu ada buah pepaya ya, yaitu sebesar 100 gram dan juga 15 gram untuk per potongan dadu. Kemudian yang buah yang kedua yaitu ada buah melon dengan berat 100 gram dengan 20 gram per potong dadu. Kemudian yang ketiga yaitu ada buah semangka sebesar 100 gram. Kemudian yang buah yang keempat yaitu ada buah mangga sebesar 130 gram, 60 gram, dan juga 55 gram. Kemudian yang selanjutnya ada buah alpukat yaitu sebesar 170 gram, 130 gram, dan juga 55 gram. Kemudian untuk buah yang terakhir yaitu ada buah pisang yaitu sebesar atau seberat 100 gram. Nah, untuk selanjutnya nih ada gambar porsi makan untuk sayur-sayuran. Jadi yang pertama di sini ada satu porsi sayur tumis sawi yaitu sebesar 100 gram. Kemudian yang kedua yaitu ada satu porsi untuk urap-urapan yaitu sebesar 150 gram. Dan untuk yang ketiga yaitu untuk sayur bayam bening yaitu sebesar 100 gram. Dan untuk yang keempat yaitu ada sayur sop sebesar 250 gram untuk satu porsinya. Nah, kita udah sampai nih, sampai pokok bahasan yang keempat mengenai apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi keadaan gizi pada anak usia sekolah. Udah tahu belum? Ya, jadi di sini faktornya itu ada dua, yaitu ada faktor langsung dan juga faktor tidak langsung. Untuk lebih lengkapnya, kita simak video selanjutnya ya. Nah, untuk yang pertama nih, yaitu mengenai faktor langsung yang mempengaruhi terhadap kondisi gizi yang ada di tubuh anak, yaitu ada dua hal nih yang mempengaruhi, yaitu adanya gizi yang tidak seimbang dan juga ada faktor penyakit infeksi dalam tubuh anak tersebut. Nah, untuk faktor yang kedua ini ada faktor tidak langsung yang mempengaruhi gizi pada anak tersebut. Ada tiga hal yang mempengaruhi dalam faktor tidak langsung. Yang pertama yaitu ada faktor keluarga, kemudian ada faktor pelayanan kesehatan, dan juga yang ketiga yaitu ada faktor pelayanan pola asuh. Nah, untuk selanjutnya yaitu materi kelima nih, yaitu mengenai bagaimana sih gangguan gizi yang terjadi akibat kekurangan dari kebutuhan gizinya. Yaitu bisa kita lihat ya dari video berikutnya. Nah, jadi yang pertama untuk masalah gangguan gizi yang terjadi akibat tidak tercukupinya kebutuhan gizi pada tubuh si anak ini, yang pertama yaitu adalah stunting atau sering disebut dengan gagal tumbuh. Jadi, apa sih itu stunting itu? Jadi begini, stunting itu adalah kondisi di mana anak memiliki tinggi badan yang lebih pendek daripada tinggi badan anak seusianya. Nah, kasus stunting di Indonesia ini masih menjadi kasus yang cukup banyak ya, memiliki kasus yang cukup banyak yang ada di Indonesia ini. Nah, hal ini dikarenakan karena terjadinya kasus masalah. Nah, untuk selanjutnya yaitu adalah masalah gangguan gizi yang kedua, yaitu ada obesitas. Jadi seperti yang kita ketahui ya, bahwa obesitas ini adalah keadaan di mana memiliki fase timbunan lemak yang berlebih ya dalam tubuh, di mana dalam anak usia sekolah ini sangat riskan untuk terjadinya obesitas.
karena dimana nantinya akan berpengaruh untuk terjadinya lebih beresiko tinggi untuk terjadinya penyakit tidak menular, dan juga untuk berpengaruh dalam pertumbuhan dan perkembangannya di masa yang akan mendatang. Biasanya untuk obesitas ini dipengaruhi oleh beberapa faktor ya, ada faktor ekonomi dan juga faktor edukasi, di mana faktor edukasi ini dipengaruhi oleh keluarga. Nah, untuk masalah gangguan gizi yang ketiga yaitu adalah anemia. Seperti yang kita ketahui bersama ya, bahwa anemia ini adalah kondisi di mana tubuh ini kekurangan zat besi. Bisa terlihat bahwa di Indonesia ini kurangnya konsumsi pangan hewani pada pola menu makan di keseharian kita. Dan juga anemia ini bisa terjadi karena kita sering lalai atau tidak melakukan sarapan. Karena dengan hal tersebut dapat menyebabkan bahwa kurangnya asupan zat gizi yang ada dalam zat tubuh, dan juga termasuk dalam kurangnya asupan zat gizi berupa zat besi dalam tubuh. Nah, kita sudah memasuki subbab yang terakhir nih, subbab yang ke-6 mengenai bagaimana sih upaya perbaikan untuk meningkatkan status gizi yang ada dalam usia anak sekolah. Simak video berikut ya. Nah, untuk upaya perbaikan dalam rangka peningkatan status gizi dapat dilakukan dengan beberapa hal atau dengan beberapa cara. Untuk yang pertama yaitu dengan mengonsumsi beraneka ragam jenis makanan. Kemudian yang kedua yaitu rutin melakukan sarapan pagi. Dan yang ketiga yaitu rutin melakukan aktivitas fisik. Dan yang keempat itu ada memperbanyak atau mengonsumsi minuman air putih. Nah, langkah selanjutnya dalam rangka upaya untuk perbaikan atau peningkatan status gizi pada usia anak sekolah, yaitu yang kelima yaitu dengan rutin mengonsumsi buah-buahan, kemudian yang keenam dengan rutin mengonsumsi sayur-sayuran, dan yang terakhir dapat dilakukan dengan banyak mengonsumsi makanan tinggi protein seperti ikan, susu, daging, kemudian tahu, dan juga makanan tempe. Ya, alhamdulillah nih kita sudah sampai di penghujung acara. Namun sebelum penutupan, kami ada games nih buat teman-teman semua. Yaitu hal yang perlu disiapkan yaitu ada kertas dan juga pulpen saja. Nanti untuk mekanismenya saya akan bagi menjadi beberapa kelompok kecil, di mana satu kelompok ini akan beranggotakan 4-5 orang anak saja. Dan dalam perlombaan ini hanya berlangsung selama 1 menit. Jadi nanti setiap kelompok akan meliskan bahan makanan yang tidak mengandung pengawet dan juga ide-ide makanan baru yang tidak mengandung pengawet. Nanti kalian bisa listkan saja, di mana nanti yang dapat mengeliskan terbanyak. Ya, mungkin itu cukup dari saya. Untuk kurang lebihnya, saya mohon maaf dalam pertemuan ini, yaitu optimalisasi pertumbuhan hidup sehat jadi kuat. Sebelumnya kita jargon bareng-bareng dulu ya. Jargon gizi. Jadi ketika saya mengatakan gizi, bisa mengatakan huha, seperti itu ya. Gizi, huha, gizi, huha, gizi, huha, huha, huha. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.